Dengan modal jujur, ulet, dan pantang menyerah, Sutikno yang merintis usaha dengan berjualan mie ayam sukses mengubah kehidupannya menjadi bos penggiling mie yang penghasilannya di atas 1 juta per hari. Kemiskinan tidak boleh dinikmati tapi harus dilawan. Itulah ungkapan kekuatan tekad Sutikno, perantauan asal Solo, Jawa Tengah, yang sejak tahun 1994 mengadu nasib ke kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Lelaki kelahiran Solo tanpa gelar sarjana yang tinggal di Komplek Beringin, kota Banjarmasin ini benar-benar memulai usahanya dari nol untuk keluar dari kemiskinan yang menimpa diri dan keluarganya di masa lalu. Jujur, ulet, dan pantang menyerah, sepertinya ini adalah modal awal Sutikno. Menurutnya jujur bukan hanya dalam hal materi, tapi apapun yang ia lakukan atau perbuatan dia harus jujur, karena ia yakin bahwa orang jujur akan dimudahkan segalanya, baik itu rezekinya maupun jalan hidupnya. Walaupun terkadang perih dan sakit, intinya kita harus tetap jujur. Ulet bukan sejenis binatang, melainkan sebuah sifat yang ada pada dirinya. Orang bilang time is money, yang artinya waktu adalah uang. Bukannya ia mata duitan, tapi semua itu demi tuntutan hidupnya yang harus memberi nafkah anak dan istri. Dalam merintis jualan mie ayam, ia tak kenal hujan bahkan panas dan sakit. Sutikno harus tetap berjualan sendiri di Jalan Ahmad Yani, kilometer 3 Banjarmasin dekat PDAM. Berjualan mie ayam sehari Sutikno hanya menghabiskan 4 kg. Namun seiring waktu berjalan, penjualan mie ayam semakin laris hingga mampu menghabiskan 10 kg per hari. Tetapi dalam perjalanannya sejak tahun 1998, Sutikno menambah usaha. Selain berjualan mie ayam, juga menekuni usaha penggilingan mie, terutama setelah banyak para perantauan dari Pulau Jawa yang ingin mencari kerja dengan berjualan mie ayam akibat terkena PHK di perusahaan perkayuan. Selanjutnya, Sutikno memberikan modal ilmu dagang, bahkan seluruh peralatan dagang termasuk gerobak kepada para pencari kerja dengan sistem sewa. Jadi ini dulu tahun 94-95 kami juga mulai bikin mie ayam ini, mulai harga Rp500 semangkok. Kita bikin sendiri, jual sendiri, terus sampai tahun setelah Krismon. Sampai tahun Krismon itu sudah ada 1-2 orang teman yang nyusul, sehingga ramenya dengan ada saya mendirikan ini perusahaan ini Udemi Putra Solo ini pada tahun 1998 setelah Krismon. Lalu banyak PHK-an orang Bliwut. Nah, setelah itu setiap hari teman-teman orang datang mencari kerjaan. Lalu kita ada tabungan sedikit, bikin rombong sampai satu persatu sampai banyak, sampai hampir 30-an rombong untuk memberikan kerjaan orang nganggur ini. Lalu terus menerus jadi berkembang sampai sekarang. Nah, itu. Jadi orang yang nganggur kita kasih ilmunya, kita suruh jualan, hanya nyewa rombong dan sebagainya, kita bimbing jadi, lalu terus menerus sehingga mereka bisa mandiri sampai sekarang. Akhirnya jadi pekerjaan tetap untuk mereka semua, sehingga sekarang sampai pelanggan kita sudah mencapai lebih 200 orang. Dari sinilah sedikit demi sedikit usaha penggilingan mie makin maju, permintaan mie dari para pedagang semakin banyak. Hingga pada tahun 2014, Sutikno yang memiliki 9 karyawan melayani permintaan mie para pedagang mie ayam, baik dari kota Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, bahkan kecamatan Bati-Bati, hingga mencapai 1000 kg atau 1 ton per hari, dengan penghasilan bersih sampai 1 juta rupiah per hari. Namun setelah hari raya tahun lalu, permintaan mie dari para pedagang mie ayam kembali menurun, hanya mencapai 800 kg per hari. Kondisi ini disinyalir seiring lesunya perekonomian sektor batubara di Kalsel.
Untuk mengolah mie dengan nama dagang UD Putra Solo, sebelumnya menggunakan mesin secara manual. Namun seiring waktu dan teknologi yang semakin canggih, penggilingan mie beralih menggunakan mesin secara otomatis. Namun tetap menggunakan mutu dan kualitas mie. Namun tetap mengutamakan mutu dan kualitas mie dengan bahan dasar tepung Bogasari Cakra Kembar. Sementara proses penggilingan minyak tepung Bogasari Cakra Kembar dicampur dengan garam, gula pasir, soda as, air dan asam benzoat dimasukkan dalam mesin adonan. Selanjutnya sekitar 15 menit, adonan tepung yang sudah rata dipindah dalam ember. Setelah itu tepung dimasukkan dalam mesin pletes 1, mesin pletes 2 sampai mesin pletes ketiga hingga berbentuk lempengan kecil. Setelah itu tepung yang sudah berbentuk lempengan kecil dimasukkan dalam mesin rajangan hingga berbentuk mie. Mie yang sudah jadi selanjutnya dimasukkan dalam plastik dan ditimbang sesuai jumlah permintaan para pedagang mie ayam. Harga mie yang sebelumnya hanya Rp4.500 per kilo, kini mencapai Rp9.000 per kilo. Legio Mayuni, Banjar TV.